waktu itu mendapatkan beasiswa master. Ya, terus saya selesai tahun 96 master saya, kemudian dapat beasiswa lagi, melanjutkan S3, my PhD finish tahun 2000. Setelah tahun 2000 itu saya melayang ke Amerika, ke Eropa, mengajar dan juga mengajar di Otago Universitas waktu itu sampai dengan saat ini. Itu sedikit tentang saya. Saya sudah discuss dengan Mas Danang tentang topik. Saya bilang, oke, kebudayaan Jawa atau manusia dan kebudayaan ini kan lebar sekali kan, very wide of the topic. So, terus Pak Danang, gini aja Mas Joko, tolong dibicarakan tentang kebudayaan Jawa, wayang atau tari atau anyway. Jadi lecture hari ini adalah sebagai introduksi daripada tomorrow's lecture. Saya berbicara tentang sejarah wayang. Saya minta Pak Danang untuk memberikan hands-out paper, berapa pages itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages sudah diberikan ke mahasiswa, sudah ya? Atau lewat email? Ya Pak. Oh sudah, oh good. Oke. Tampilkan versi PPT Pak dari catatan. Sengaja saya tidak buat PowerPoint. Oh, okay. Kenapa? Karena PowerPoint itu paling tepat kalau kita pakai face on face dengan lecture besar di ya. Itu pengalaman saya sering sekali memberikan online lecture. Kalau pakai PowerPoint itu very destructive. Ya, percaya saya nanti lebih baik kita bisa lihat begini. Kalau PowerPoint Anda tidak akan bisa melihat saya, kemudian kamu di mana, tidak jelas. Tapi kalau saya memberi lecture dalam ruangan, kemudian screen besar sekali di sana, sampai PowerPoint di sini, screen di sana, itu paling tepat. Jadi PowerPoint itu paling tepat kalau face on face di dalam kelas. Itu paling tepat. Tapi kalau online seperti ini, lebih tepat tanpa PowerPoint, percaya saya. Ini dari sejak tahun 2001, saya itu mengajar online karena COVID tahun 2021 itu. Gara-gara itu, saya membuat kelas online untuk Budapest, Paris, Australia. Ini tepat sekali tanpa PowerPoint. Karena kita langsung what's going on, kita bisa ngomong. Oke, kita mulai. Ya, mohon maaf. No worries. That's good. Sebenarnya juga mau saya jelaskan. Saya sengaja tidak pakai PowerPoint. Tapi kalau mau pakai PowerPoint itu sebenarnya hanya ringkasan saja PowerPoint itu. What I'm going to say. Itu memang membantu, tapi very destructive, sangat mengganggu. Kalau kan hanya satu screen. Ya, oke. Saya akan berbicara tentang sejarah wayang kulit, terutama wayang kulit Jawa. Kita tahu dan sudah lewat beberapa penelitian terutama dari Westerners, dari orang-orang bule, saya katakan bule karena mereka bule. Nah, itu sejak bukunya Raffles tentang History of Java, kemudian setelah itu kan buku tua sekali. Setelah itu banyak sekali antropolog dari luar negeri itu meneliti kebudayaan kita. Kenapa? Karena kebudayaan kita itu mempunyai
keunikan yang tidak dipunyai oleh budaya-budaya lain. Kita fokuskan saja ke wayang kulit, ya. Karena saya seorang dalang, ini latar belakang saya dalang, tapi sudah terlalu lama di sini, namun saya masih menggeluti pedalangan karena saya masih memberikan banyak kuliah-kuliah tentang wayang, gamelan, selain antropologi dan Asia Studies. Wayang kulit Jawa, saya bukan berbicara tentang wayang kulit Sunda, wayang kulit Bali. Wayang kulit Jawa itu sudah ribuan tahun berada di the island of Java, di Jawa. Terutama pertama kali itu dari Jawa Timur, tidak di Jawa Tengah. Ya. Karena waktu itu kerajaan-kerajaan besar Indonesia itu pusatnya di Jawa Timur. Sebagai bukti yang tertua adalah 800 sampai 900 Masehi, abad ke-8 dan abad ke-9. Itu ada Royal Charter atau piagam keraton, piagam kerajaan. Itu menyebutkan bahwa ada kata mawayang. Dan itu disebutkan mawayang. Nah itu Brandon itu peneliti dalam bukunya The Throne of Gold tahun 1970 halaman 2 itu mengatakan bahwa mawayang, interpretasi beliau, mawayang itu adalah wayang, pertunjukan wayang. Itu interpretasi dia. Namun dari Kunz yang meneliti abad berikutnya, ya tahun 73, tapi dengan penemuannya dia yang literatur keraton itu ditulis antara abad ke-11 dan abad 15 itu sudah ada menyebutkan gamelan, menyebutkan wayang. Ya, itu dari Kunz. Tapi sampai saat ini kita belum jelas kapan wayang itu insist, kapan wayang itu dimulai. Dan kita dari peneliti-peneliti sampai sekarang belum tahu bagaimanakah bentuk wayang pada original puppets and that century. Ya, tidak jelas, belum tahu. Kenapa? Karena yang kita peneliti sebelum kita itu melihatnya dari relief candi. Ya, contohnya yang tertua yang kita ribuan tahun itu adalah yang di Candi Panataran atau ya Candi Panataran Jawa Timur. Itu reliefnya sudah ditemukan di sana dan sudah wayang. Namun kita sekali lagi belum tahu bentuk wayang itu bagaimana. Sudah pakai mahkota atau teropong seperti wayang yang ada dalam dunia sekarang. Saat itu, karena kita belum tahu jelas bagaimana bentuk dan bentuk wayang itu sendiri, karena itu bayangan atau bukan, karena digunakan sebagai pemujaan nenek moyang, leluhur nenek moyang. Itu kan waktu that century kita kan tahu bahwa animisme dan dinamisme itu berakar di Jawa. Ya, jadi mereka memanggil dan menghidupkan kembali ancestor atau kakek nenek kita ke dalam bayangan untuk dimintai bantuan secara magical. Mungkin minta bantuan untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi kita tidak ada evidence tentang bantuan apa. Kan juga ada semacam tahu Jaran Kepang atau Ponorogo Reog ya, itu kan ada semacam memasukkan roh ke dalam tubuh seseorang. Ya, tapi di dalam
keterangan Brandon di dalam bukunya, dia menyebutkan bahwa kesenian atau wayang, bayangan yang dipakai untuk memanggil dan untuk menghidupkan kembali roh-roh nenek moyang, kemudian kita minta bantuan, itu adalah dengan menggunakan bayangan. Nah, bayangan tersebut jelas tidak dalam screen, tidak dalam layar. Ya. Kemudian asumsi dari Kunz, Brandon, dan Raffles waktu penelitiannya itu bahwa itu menggunakan bayangan dengan sinar matahari. Nah, kita terus dari itu nanti akan ke pembicaraan kita akan ke bab berikutnya nanti dari Sunan Kalijogo waktu the influence of Muslim Islam ke wayang. Nah, kita urutkan saja biar nanti kita tidak terlalu jump degan. Yang jelas wayang itu tidak ada pengaruh dari India. Karena di India itu baru abad ke-12 itu ada titel bentuk wayang. Baru abad ke-12. Sedangkan kita sejak abad ke-89, kemudian dari awal abad ke-11 itu kata Kunz itu sudah ada. Berarti kan satu abad itu lama sekali. Itu sudah 2 generasi. Ya, itu sudah 2 generasi baru ada Indian puppets. Shadow play, bukan puppet, tapi baru shadow play, belum jelas apa itu bentuk wayang atau bagaimana. Kemudian dari Hindu, bukan Hindu dulu, saya mau bicara tentang teater antara Hindia dan Indonesia. Sama sekali tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada influence dari Indian puppets ke kita. Kenapa? Karena semua alat-alat, kata-kata, all that term, Japanese term, itu pakai bahasa Jawa kuno. Tidak ada ditemukan dari, contohnya belincong. Ya, belincong itu sudah dipakai dari abad ke-11 sudah ada belincong. Itu tidak ada, itu Sanskrit dari bahasa India yang belincong. Kemudian cempolo. Pokoknya nama-nama alat-alat serenten untuk alat gah, rebab dan banyak sekali. Itu tidak ada dalam term Sanskrit, Indian Sanskrit. Nah, kemudian juga ada relief yang tua tahun 977 Masehi. Nah, ini yang peneliti yang tidak mau tahu apakah ini influence Indian influence atau original Japanese wayang. Tapi dia hanya bilang the relief di Jalatunda bathing place atau pemandian Jalatunda itu hanyalah drama daripada pertunjukan wayang. Dia bahkan tidak mau menyebutkan tokoh-tokohnya. Dia hanya menyebutkan keturunan ke-10 dari Pandawa. Padahal keturunan 10 dari Pandawa itu sudah masuk ke kerajaan. Nah, ini akan kita bicarakan besok tentang keturunan daripada Pandawa. Contoh saya cuplikkan sedikit. Dari Trah Barata itu ada satu saya cuplik dari yang dekat saja. Satukem, Sakri, Polosoro, Abioso, Pandu, Pandowo itu Abimanyu, Parikesit, Ameng Joyo-Joyo, Joyo Kirono, kemudian ke Joyoboyo, Kediri. Itu di dalam silsilahnya begitu. Kenapa kok sampai nanti bisa diangkat sampai dengan dewa, bahwa raja-raja Jawa itu adalah keturunan dewa. Kenapa? Karena itu untuk memperkuat posisinya, statusnya sebagai seorang pemimpin. Oh, keturunan dewa. Ya seperti sekarang bahwa Habib itu keturunan Nabi, sama dengan itu biar mendapatkan apa?
kepercayaan, status sosialnya biar lebih tinggi. Nah, Jalatunda itu dibuat pada masa Raja Dharmawangsa. Dharmawangsa itu adalah mertua daripada Airlangga. Nah, di dalam semua candi-candi di seluruh Indonesia, di Jawa, karena kita punya candi banyak di Jawa, itu tidak ada kata-kata atau menulis seperti tulisan Jawa kuno yang artinya itu gempeng. Gempeng. Itu dari pembuat candinya itu. Pembuat itu di sebelah selatan daripada candi, di sebelah selatan daripada pemandian Jolotundo. Itu ada dua pemandian, selatan dan utara di Jolotundo itu. Yang satunya yang selatan itu pakai airnya itu keluar dari Garuda, yang sebelah utara itu keluar dari mulut naga. Itu ada, kalau mandi di sini untuk apa, kalau mandi di sana itu untuk apa, itu magis, kepercayaan saja. Nah, kata-kata gempeng itu tadi dipikirkan sebagai apa ya, sebagai firasat akan hancurnya Dharmawangsa. Dan ternyata dari pembuat, tentunya bukan rajanya yang membuat, tapi yang maker daripada, pembuat daripada sumur Jolotundo itu tadi, itu yang di sebelah selatan ada tulisan gempeng tadi, ternyata betul Dharmawangsa itu hancur pada saat perkawinan daripada Airlangga dengan anaknya perempuan. Itu dihancurkan oleh Raja Wurawuri. Kemudian ada Airlangga bisa melarikan diri, Airlangga akhirnya kembali bisa merebut kerajaan itu dan membunuh Raja Wurawuri. Nah, itu cerita sedikit tentang Jolotundo itu. Karena itu zaman Dharmawangsa. Pada saat yang sama, itu keluar lagi bentuk wayang, yaitu scroll wayang beber. Nah, waktu wayang beber itu keluar, itu menjadi lebih fungsinya di dalam ritual, upacara keagamaan, itu lebih tebal, lebih penting daripada wayang waktu itu. Tapi karena perpindahan kekuasaan dari Jawa Timur ke pindahnya political power dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, kemudian itu wayang beber popularitasnya kalah dengan wayang kulit. Nah, juga wayang topeng waktu itu juga ada di Jawa Timur, terutama di pentas di kerajaan-kerajaan pada abad ke-11, abad ke-16, sampai itu. Nah, kemudian Hindu datang, atau sebelumnya memang sudah ada pengaruh Hindu. Datang juga mempengaruhi tentang penggunaan cerita dalam wayang itu, dalam upacara ritual yang dulunya menggunakan bayangan sebagai upacara mengagungkan nenek moyang atau leluhur, ancestornya. Kemudian dengan masuknya India ini membawa dua cerita, Indian epic, The Mahabharata dan The Ramayana. Kedua-duanya itu dijadikan sumber cerita. Namun Javanism, kepercayaan Jawa masih tebal dan kebetulan dekat sekali antara Hindu dan kebudayaan Jawa, kepercayaan Jawa. Jadi ada semacam link. Jadi makanya begitu ada masuknya Hindu di kerajaan, terutama di kerajaan Hindu, dan menggunakan two stories, big epic Mahabharata dan Ramayana. Nah,
disinilah mulai perkembangan wayang semakin menjadi lebih cepat di abad ke-16 itu. Abad ke-16 itu wayang dari hanya sebagai permainan bayangan, pemujaan ancestor, nenek moyang kita dengan masuknya India. Nah, penggunaan story itu yang kita belum tahu setelah Mahabharata dan Ramayana. Begitu ada cerita Mahabharata dan Ramayana, kemudian ada bentuk wayang. Nah, itu mulainya diciptakan wayang waktu itu. Tapi belum dalam bentuk yang sekarang. Dan kita belum tahu bagaimana bentuk wayang waktu itu. Tapi story-nya sudah diketahui. Nah, let me see. Sampai abad 14 bentuk wayang sudah memakai topong, sudah memakai seperti bentuk raja. Karena kepopulerannya hilang waktu itu antara wayang topeng dan wayang wahyu yang wayang beber waktu itu, karena munculnya cerita baru, kemudian ada wayang topeng dengan menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana, kemudian wayang beber juga sebelum itu hanya dipakai untuk pemujaan ancestor, kemudian ikut menggunakan cerita itu. Namun dengan bentuk wayang baru, dengan menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana, dan pindahnya kekuasaan dari Jawa Timur ke Jawa Barat pada abad ke-16, wayang kulit menjadi lebih populer. Nah, wayang kulit yang pada mulanya menggunakan cerita-cerita mitologi Jawa, karena masuknya kebudayaan India pada abad 16 itu dengan menggunakan Mahabharata dan Ramayana. Meskipun demikian, mitologi Jawa masih tebal di dalam pementasan Mahabharata dan Ramayana. Nah, ini saya cuplikan yang masih tebal sekali kepercayaan Jawa dan wayang menjadi satu adalah upacara ruwatan. Pernah dengar upacara ruwatan itu? Nah, itu dari kehidupan Jawa kuno sampai sekarang masih dengan kita bisa melihat dengan mata kepala sesaji-sesaji. Itu lebih dari 30 sesaji atau sajen. Nah, kemudian dalangnya mantra dari dalang itu sendiri. Itu juga masih mantra-mantra Jawa. Seperti Caroko Balik, Aracah Kolo Cokro, dan sebagainya itu. Dan juga hosting, whoever mengundang dalang untuk mengadakan ruwatan, itu juga berbagai macam agama. Dari agama Islam, ada yang mengundang ruwatan. Bahkan kalau saya lihat ruwatan massal yang ada di ISI Solo, itu kita lihat 99% partisipan yang ikut di ruwat itu adalah beragama Islam. Jadi bagaimanapun juga masih ada link antara Javanisme dan Katolikisme dan Islamisme. Jadi semuanya masih ada linknya. Nah, mungkin ada di perpustakaan di tempat Anda di Undip, saya pernah nulis buku radikal Islam dan Islam Abangan di Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Nanti ada kalau nggak di loan, ada di online, ini ada Radical Islam and Islam Abangan in Indonesia. Nah, itu akan masih jelas sekali di situ saya tulis antara bagaimana kepercayaan Jawa dan Islam blend together di dalam tulisan saya itu.
Kita tidak memungkiri adanya pengaruh Hindu terhadap wayang. Tapi ada efek yang bisa kita ambil baik dari pengaruh Hindu itu dengan masuknya cerita itu, kemudian kreativitas orang Jawa membentuk atau membuat atau mendesain bentuk wayang untuk pentas Mahabharata dan Ramayana. Namun belum secara anatomis belum bisa seperti yang sekarang. Dan juga waktu itu Islam juga sudah mulai berpengaruh juga. Namun yang jelas pengaruh Hindu di dalam kebudayaan kita, kebudayaan wayang, terutama di Jawa, itu satu, adopsi cerita, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Itu jelas kita bisa tahu itu. Meskipun ada juga dalang yang menggunakan cerita dari Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Jawa. Kemudian ada juga yang Lokopolo, Babat Lokopolo. Kemudian Babat Arjuna Sosro. Itu juga kadang dipentaskan. Namun, the biggest epic adalah Mahabharata dan Ramayana. Yang itulah jelas dari India. Kemudian dari pengaruh yang lain adalah adanya pendidikan agama dalam pertunjukan wayang. Itu memberikan seperti ajaran Dharma atau kebajikan. Itu juga ada ajaran Hindu. Kemudian di mana kita temukan itu di dalam wayang? Jadi, kalau Mahabharata tentunya di main characters, yaitu Pandawa. Itu Dharma itu difokuskan dalam Pandawa. Tapi kalau di Ramayana tentu saja Rama. Kemudian ada konsep teologis dan kosmologi. Ini wayang menggambarkan kehidupan manusia, di mana manusia menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan karma di bawah Tuhan. Tuhannya itu adalah dalang. Ya, itu konsep Hindu. Tapi kalau kita lihat teater yang sekarang atau pandangan teater pada umumnya, itu dalang itu adalah sutradara, bukan Tuhan, tapi Tuhannya wayang. Itu konsep Hindu ya. Tapi kalau konsep yang modern sekarang itu bagaimana juga solo performer itu adalah sutradara. Kalau dalam wayang sekarang ya kalau wayang kan ikut dalangnya, mau apa saja dalangnya. Sengkuni saya menangkan dengan Bolotewo bisa saja. Ya, Petruk saya jadikan raja atau apa ya bisa saja, itu tergantung dalangnya. Tapi kalau in life, in the real life kan tidak bisa begitu. Seperti kita memprediksi seseorang, contohnya ya, kalau itu kehidupan nyata itu tidak bisa. Lihat saja, kalau wah SD-nya pintar sekali, anak ini pasti akan sukses, belum tentu. Kita lihat SMP-nya masih pintar sekali, pasti akan menjadi orang top, belum tentu. Kemudian SMA-nya wah dapat beasiswa pintar sekali, pasti akan jadi orang, belum tentu. Ya, kita nasib. Jadi kita tidak bisa memprediksi seperti itu. Tapi di dalam wayang kita bisa karena sumbernya hanya satu. Ya, seperti saya itu banyak punya teman SMA itu dulu wah pinternya umum, tapi nasib itu bukan karena kepintaran itu. Jadi itu lain urusannya. Kemudian ya ini yang kelihatan sekali ini di dalam artikulasi karakter, meskipun mengambil cerita dari India, namun di cerita wayang yang mengadopsi dewa-dewa menyatu dengan kepercayaan lokal. Jadi meskipun dengan adanya cerita Mahabharata dan Ramayana itu, karena kita orang Jawa, kita mempunyai something like Kakang Kawah Adiari-ari, Kiblat Papat Limo Pancer dan sebagainya. Itu dari kepercayaan Jawa. Sehingga lahir tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong.
Bagaimana itu? Kok bisa? Nah, nanti dihubungkan dengan kepercayaan lagi, dengan dari ah, dari Sang Hyang Tunggal, kemudian Sang Hyang Wenang mempunyai anak 3, yaitu Ismoyo, Antogo, dan nah itu orang Jawa diutak-atik begitu. Jadinya tidak ada itu di India Mahabharata dan Ramayana. Tidak ada itu. Dari Brahma itu mempunyai anak, Bathara Brahma itu mempunyai, itu kan ancestor apa itu, nenek moyangnya Pandawa dari itu. Nah itu tidak ada di Mahabharata dari India. Jadi itu orang Jawa mempunyai kepercayaan seperti itu. Dan tujuannya nanti akhirnya ke um, ke single power, jadi ke raja. Itu nanti raja di Jawa itu adalah keturunan dari Dewa Brahma, Pandawa dan sebagainya. Itu akan kita bicarakan besok, itu ada silsilahnya. Bisa kita lihat. Kemudian juga menjadi fungsi ritual agama Hindu tadi, terutama di Bali. Ya. So, adanya wayang lemah untuk upacara kematian, kemudian wayang emas, kemudian ada upacara biodolan untuk menghormati dewa-dewa. Nah, ini yang poin terakhir daripada pengaruh Hindu itu adanya dengan adanya wayang itu, dengan cerita itu akan menimbulkan kreativitas orang Jawa untuk membuat karakter yang sudah saya katakan di atas. Kemudian juga pengaruh yang kita lihat adalah the gesture daripada dalang. Dalang duduk bersila, kadang membuat gesture mudra seperti Hindu. Kadang-kadang juga bentuknya itu seperti namanya skar malum yang begini. Itu dalang seperti yang saya tahu itu dalang yang dalang, bukan dalang sekarang ya. Yang maksud saya dalang yang dalang yang betul-betul keturunan dalang. Contohnya dalang yang tua-tua yang saya lihat tahun 70-an, tahun 80-an itu mesti sebelum pentas itu ngobong penyan dengan bersemedi. Itu posisinya dia itu adalah posisi Hindu. Meskipun sekarang dalang sekarang kan kalau bisa campur sari sudah dan nyuruh sinden berdiri goyang-goyang pantat sudah bisa jadi dalang. Tapi dulu kan tidak. Ya. Seperti pentas saya yang bulan lalu di TBS Solo, itu saya mencoba untuk membawa kembali pentas yang original dengan penuh dengan tuntunan dan wewarah-wewarah yang baik. Saya coba kembali ke situ. Apakah saya bisa menarik penonton tanpa membawa sinden berdiri dan goyang, membawa bintang tamu? Ya, itu bukan hak saya untuk judging, untuk menilai. Tapi ya silahkan dicek di kalau YouTube tulis TBJS, nanti saya ada di situ. TBJT, sorry. Kemudian karena menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana di Jawa itu sarana yang tepat sekali bagi pendeta Hindu untuk menyebarkan agama Hindu. Kemudian almost the same time, abad ke-16, 16th century, Islam masuk, pengaruh Islam masuk. Islam sudah masuk jauh sebelumnya, tapi pengaruh Islam masuk ke dalam wayang. Bentuk wayang yang dulunya lebih seperti manusia, itu karena menurut Islam tidak diperbolehkan portrait human sebagai art, sebagai seni, terutama dalam bentuk wayang. Nah, itu makanya apa, wayang tidak dibentuk seperti manusia, meskipun nanti ada salah satu wali
yang menciptakan wayang golek. Itu kan three-dimensional puppet, 3 dimensi wayang. Itu kan manusia. Tapi pintar caranya. Nah, itu untuk ceritanya bukan Mahabharata dan Ramayana, tapi ceritanya untuk cerita Panji. Nah, itu sudah lain lagi. Pada tahun abad ke-16 adanya pengaruh Islam, bentuk wayang yang sekarang itu pengaruh Islam karena tidak secara anatomis tidak seperti manusia. Dan untuk menghindari itu konflik waktu itu kan percayaan Jawa kuat sekali. Jadi Hindu, Jawa masih. Jadi waktu itu Islam juga berhati-hati sekali dalam memasukkan ajarannya. Sunan Giri abad tersebut mendesain banyak sekali untuk adding, menambah tokoh di dalam Mahabharata dan Ramayana dengan adanya binatang-binatang. Itu adalah semua binatang itu yang idenya Sunan Giri. Pada waktu yang dimasukkan hanya binatang besar seperti gajah, kemudian harimau, banteng. Itu dari Sunan Giri. Juga menciptakan wayang gedok pada tahun 1553. Wayang gedok ini berkisar pada kehidupan Panji. Cerita Panji itu sendiri nanti dibuat link oleh Mangkunegoro keempat dari cerita wayang gedok, kemudian ada wayang Purwo. Ya seperti tadi untuk memperkuat posisi raja, ya dari wayang gedok kemudian wayang Purwo. Nah, Mangkunegoro keempat membuat bridge, jembatan antara wayang gedok dan wayang Purwo dari bentuk manusia wayang dengan memberikan wayang madya. Madya artinya in between. Jadi sebagai bridge, sebagai jembatan kedua bentuk wayang itu. Menurut Brandon, ini tahun 70 halaman 6, dia mengatakan bahwa wayang gedok itu lebih bagus daripada wayang kulit Jawa, wayang kulit Purwo, bukan wayang kulit Jawa, wayang kulit Purwo. Kenapa? Karena pembuatannya itu dan desainnya itu sangat detail, bentuk kainnya, bentuk bentuk mukanya, bedahan matanya. Nah, itu dari disertasi saya itu mencoba untuk meneliti 2 bentuk wayang ini. Kemungkinan besar analisa Brandon ini betul. Karena wayang gedok kan lahirnya jauh sebelum wayang Purwo yang sekarang. Itu kemungkinan dari inspirasi bentuk detail daripada wayang gedok yang tadi ke wayang Purwo. Itu baru analisa saja. Jadi tugas-tugas Anda untuk meneliti. Nah, ini yang saya katakan tadi. Pada tahun 1584, Sunan Kudus menciptakan wayang golek. Nah, ini kontradiksi kan dengan statement yang pertama. Bahwa wayang, manusia tidak bisa dipotretkan ke dalam bentuk art atau wayang. Tapi Sunan Kudus membuat wayang golek. Ya 3 dimensi tadi. Ini untuk menceritakan cerita Persi sebenarnya, yaitu Amir Hamzah. Nanti di dalam kuliah besok akan jelas wayang gedok itu fungsinya apa, wayang madya itu fungsinya apa, wayang Purwo itu fungsinya apa. Karena ini hari ini saya akan berbicara tentang sejarahnya dulu secara briefly. Meskipun ada wayang golek di Jawa, namun wayang kulit tetap lebih populer di Jawa karena ya itu tadi cerita Mahabharata dan Ramayana. Mahabharata itu betul-betul cerita yang very fascinating.
Sudah pernah lihat film 7 jam karya Peter Brook, The Mahabharata? Pasti ada di perpustakaan audiovisual. Bilang sama Mas Danang kalau nggak punya saya bisa kirim itu. The Mahabharata. Pasti ada itu di mana saja ada. Jadi wayang golek yang diciptakan oleh Sunan Kudus tersebut menceritakan tentang petualangan pahlawan Islam Amir Hamzah. Meskipun ada versi cerita Islam yang menggunakan wayang golek tersebut, tapi Kuns percaya, bukunya Kuns tahun 1973, orang Jawa masih tetap di dalamnya itu masih tetap mengugemi kebudayaan dan kepercayaan Jawa. Ya sekarang aja, zaman sekarang ya, I'm not talking about the radical Islam, tapi saya bicara tentang mayoritas mereka di dalam hati sana pasti akan ada, masih punya kepercayaan lain selain kepercayaan Katolik umpamanya. Pasti masih ada Jawanya. Kristen masih ada Jawanya. Hindu pasti ada Jawanya. Karena orang Jawa itu mempunyai cekelan yang hebat yang kita percaya dari sana. Karena pengaruh dari lakon Diworuji itu betul-betul masuk ke diri orang Jawa. Oke, kita lanjutkan. Bisa dibaca terus itu yang sudah saya kirim. Seperti menurut Kartomi, Margaret Kartomi ini teman saya dari Monash University di Australia. Dia sudah retired, sudah pensiun 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dia tetap dengan katanya menurut Islam tadi bahwa wayang itu tidak dipotretkan, dia tidak, I don't care, saya tidak peduli. Yang jelas wayang itu adalah di sanubari, di vein, di darah dagingnya orang Jawa dan sudah memasyarakat, sudah sampai periode berapa saja, sudah lewat berbagai macam cobaan dari masa ini, tapi tetap masih hidup. Itu kita bicarakan nanti. Nah, yang paling radikal di dalam perubahan wayang itu adalah abad ke-17 dengan dibuatnya pergelangan tangan. Apa itu join antara pundak, tangan, dan wayang bisa bergerak. Dengan adanya wayang yang bisa digerakkan tangannya, itu juga membuat koreografer dalang menjadi lebih banyak. Bisa membuat inovasi gerak-gerak baru karena tangannya sudah gerak. Nah, dengan adanya ini kita bisa menyimpulkan kan secara logika saja. Berarti sebelumnya itu wayang itu adalah tidak bisa digerakkan. Berarti hanya satu stick dengan adanya statement ini. Jadi dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-16, akhir abad 16, itu berarti wayang belum dengan join, dengan join, ya belum digerak-gerakkan. Seperti wayang yang sekarang, hanya dengan satu stick, satu handle. Nah, kita simpulkan begitu saja. Juga dengan adanya diciptakannya cakil, tokoh cakil. Nah, cakil ini sebenarnya merusak alur cerita dengan adanya tokoh ini. Itu plot daripada pakliran wayang itu menjadi berbeda karena cakil ini baru terkenalnya, baru naik daun. Jadi itu plot wayang yang tadinya
begini sekarang menjadi begini, lebih menarik. Seperti yang ada sekarang, sampai sekarang masih dilihat itu penggunaan cakil. Seperti saya katakan tadi, revolusi gerak oleh akibat dari adanya wayang yang punya join, mengakibatkan dalang-dalang semakin kreatif dalam membuat gerakan-gerakan wayang. Nah, jadi seperti yang Sunan Giri, Sunan Kudus itu kan baru tahap abad ke-17. Namun Islam itu sebenarnya sudah di Indonesia pada abad ke-7. Sudah masuk di Indonesia. Namun secara agresif, intensif dalam menyebarkan agamanya itu adalah pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Apalagi dengan adanya Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo itu tidak semata-mata langsung menggunakan wayang sebagai media untuk menyebarkan Islam. Tapi beliau juga pintar. Contohnya karya-karya beliau itu banyak sekali dalam bentuk tembang mocopat. Contohnya yang ini. Ana kidung rumokso ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan tatan purun paneluan tanono wani nadyan penggawiyala. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawiyala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tan ana ngarah ing mami guna duduk pansirna. Nah itu karya Sunan Kalijogo. Itu sampai sekarang saya masih ingat ibu saya itu nurok ke bocah itu nembang itu. Sampai saya nurok ke anak saya supaya bisa tidur dan mendoakan tengah malam sebelum tidur. Itu saya masih nembang dan gula tolak bala itu tadi. Ya, itu saya juga mengajarkan itu ke anak saya meskipun anak saya itu nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Namun apa lo tembang gile? Nek anakmu loro, anakmu rewel, tembang no. Ya, untung anak saya itu manut, anak saya perempuan juga begitu. Dan yang lebih radikal lagi dari Sunan Kalijogo adalah merubah bentuk fisik wayang. Nah, apa yang dirubah? Karena beliau membuatnya lebih tidak seperti anatomis manusia. Hidungnya dibuat panjang, tangannya sampai dengan bawah. Nah itu kan Anda berdiri di bawah sinar matahari. Bayangan Anda itu kan lebih tinggi dari kamu. Apalagi matahari semakin condong ke barat, itu bayangan lebih panjang. Nah, itu inspirasi dari Sunan Kalijogo membentuk wayang baru, fisiknya itu lebih abstrak. Dan namun secara teatrikal dan secara artistik itu malah justru lebih imajinatif, lebih bagus. Itu kita harus berterima kasih dengan Sunan Kalijogo. Kita buat rangkuman dari pengaruh Islam. Satu, secara fisik Sunan Kalijogo memodifikasi bentuk wayang yang tadinya lebih realistik seperti manusia menjadi wujud yang seperti sekarang, bentuk 2 dimensi. Bentuknya miring atau menyamping dengan wajah dan tangan yang memanjang. Ya, itu adalah ide dari Sunan Kalijogo. Sampai sekarang wayang yang miring dengan tangan yang panjang, meskipun sekarang ada bentuk-bentuk wayang dengan wajah manusia. Dan itu kita bicarakan tentang signifikan wayang itu besok. Kemudian memasukkan ajaran Islam dalam dialog penting.
Itu sampai sekarang, apalagi kalau dalangnya itu betul-betul seperti mubalek atau seperti dalang yang betul-betul menekuni agama Islam itu dalam adegan-adegan penting seperti adegan Abhioso dengan Abimanyu, Abhioso dengan Arjuna, atau adegan Padmanaba dengan Narayana, itu dimasukkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan sometimes they quote daripada Quran, dari surat ini dan sebagainya. Itu dalam jelas sekali itu pengaruh Islam. Kemudian juga adegan teologi ya, yang itu padahal itu kan ilmu Jawa itu, tapi juga menjadi sarana untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Itu pengaruh Islam jelas sekali di situ. Kemudian simbolisme karakter terutama dari epik Mahabharata, karena Mahabharata lebih populer daripada Ramayana, jadi saya fokuskan dulu ke Mahabharata. Sebagai contoh dari Pandawa 5, itu diibaratkan dalam rukun Islam. Rukun Islam akeh ono 5, siji sahadat, pindho nglakoni salat, ping telune netepi awe dan sebagainya. Itu dilambangkan ke Pandawa itu. Puntadewa itu adalah sholatnya Puntadewa itu simbol dari sahadatnya, Bima itu adalah sholatnya, Arjuna itu mewakili puasa dan seterusnya sampai Nagarasedewa. Kemudian kata-kata jimat Kalimosodo itu, padahal itu kan di dalam aslinya itu adalah suatu raja yang kuat, mempunyai magical power yang namanya jimat Kalimosodo ini, jimatnya Pandawa punya Puntadewa ini yang bisa mengalahkan Condo Birowonya Salyo dalam Baratayudaya dibalang dengan jimat Kalimosodo ini. Namun di dalam pengaruh Islam ini menjadi kalimat syahadat. Contohnya itu. Itu contoh dari bentuk perubahan makna. Kemudian adegan-adegan seperti entertainment, seperti adegan Limbuk Cangik, kemudian adegan Goro-Goro, itu kan bukan suara karakter wayang, itu adalah suara dalang. Nah itu tempatnya yang pas oleh dalang digunakan untuk menggunakan untuk memasukkan ajaran-ajaran Islam. Itu pengaruh besar Islam di situ. Dan juga pengaruh yang lain adalah komposisi musik. Banyak sekali seperti Sholawat Badar, Kanda Masalom. Kemudian secara fisik saat menyanyikan itu sindennya kemudian memakai hijab atau penabuhnya ganti, belangkonya diambil, masukkan peci, biar lebih secara visual dan juga voice-nya bisa pas. Itu pinter juga. Itu juga pengaruh Islam. Namun itu kan cara dalang. Kita tidak menyalahkan dalang. Dalang kan mencari nafkah. Jadi itu yang bikin wayang menjadi tetap hidup itu adalah karena kreativitas pelaku seni itu. Tanpa dalang, tanpa pembuat wayang desainer, tanpa komposer yang baik dalam membuat susunan gending, wayang itu sudah punah 100 tahun yang lalu. Kalau masih ajek seperti apa adanya. Itu karena culture change, karena perubahan daripada kebudayaan, perubahan daripada pola hidup, kemudian pengaruh teknologi itu juga besar sekali. Namun kepintaran daripada para pelaku seni dalam mengadopsi
daripada pola hidup, mengadopsi daripada teknologi yang semakin luar biasa majunya itu, kemudian dimasukkan ke dalam wayang. Contohnya Mas Mantep pada tahun 70-an sudah memakai lampu, kemudian pakai bass drum dengan adding semua instrumen-instrumen. Itu adalah usaha daripada dalang untuk bisa hidup dan melestarikan budaya itu. Namun saya hidup di sini 40 tahun, pentas wayang dari hampir setiap kota di United States, kemudian di Eropa, dari Paris itu hampir 2 kali setahun saya ke sana sampai sekarang. Itu setiap kali mereka bilang, kalau pentas tolong jangan ada sinden yang berdiri ya. Itu orang barat bilangnya begitu. Kemudian bintang tamu itu tidak ada gunanya. Itu di barat loh ya. Ini yang saya bilang, kalau di Indonesia itu bukan urusan saya. Tapi kalau saya pentas di barat itu saya mengajak mereka tahu posisi dalang itu sebenarnya adalah memberikan contoh-contoh yang baik yang bisa dipakai untuk hidup. Kemudian dengan value yang kita sampaikan itu bisa diterima, itu akan membuat mereka apresiasi dengan oh ternyata kesenian itu, karena kita terkenal sekali kesenian kita itu halus, very complete, sangat komplit dan sophisticated. Itu kesenian Jawa itu ada seni tarinya, ada seni lukisnya, ada dramanya, ada kemudian seni suaranya ada. Itu tidak ada titer yang selengkap dengan kesenian wayang. Jadi dari abad ke-8 sampai dengan 21st century yang sekarang ini, itu dengan ditempa berbagai badai, wayang kulit justru masih tetap baik. Nah, sekarang anehnya yang saya lihat zaman sekarang itu tidak banyak orang nanggap wayang, tapi banyak kolektor wayang. Ya, saya punya wayang proto, Mas, begini. Tapi tidak ada yang nanggap wayang. Yaitu karena nanggap wayang itu the big performance, the big show. Itu ragatnya luar biasa banyaknya. Itu banyak sekali ragatnya. Oke, Mas Fauzan, are we going to have a session question and answer? Iya, Pak. Ada, ya oke. Lebih baik begitu daripada saya ngomong terus. Lebih baik mungkin 2 atau 3 pertanyaan, kemudian saya bisa. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, saya carikan jawabannya sampai saya dapat jawaban. Oke. Baik, Pak Joko, Prof. Joko ya. Tadi secara garis besar sudah memberikan pemaparan ya, atau menjelaskan materi yang sangat menarik ya, sangat interesting gitu, mengenai sejarah dan perkembangan wayang kulit sebagai bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Dari penjelasan Pak atau Prof. Joko tadi, kita juga dapat memahami bahwa wayang ini bukan hanya sekadar seni pertunjukan ya, tetapi juga menjadi ruang pertemuan dari berbagai nilai budaya, mulai dari tradisi Jawa, pengaruh Hindu, hingga Islam yang kemudian membentuk identitas budaya masyarakat Jawa yang sampai saat ini masih ada eksistensinya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia berkembang secara dinamis melalui proses akulturasi yang panjang dan tetap mampu mempertahankan karakter budaya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari penjelasan Prof. Joko tadi. Baik, kita ke sesi tanya jawab ya, sesuai dengan permintaan Prof. Joko tadi. Baik, teman-teman, silakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bisa melakukan raise hand, kemudian bisa berinteraksi secara langsung dengan Prof. Joko, atau bisa mengetikkan juga pada kolom komentar. Silakan. Saya Bapak. Oh ya. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.